Halo, berjumpa lagi di channel Paul Tukan Ajar Matematika. Dan kali ini saya sedang mau belajar tentang CP ya Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Nah, dan ini ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Ya, saya coba telusuri. Kebetulan saya di SMP ya, berarti di ya fase D. Oke deh. Iya, ini fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Ini matematika. Oke, ini dia punya CP. Kalau dari CP ini, baru-baru ini Bapak Ibu saya ada ikut satu kegiatan IKM juga. Itu materinya salah satunya tentang panduan ya. Panduan dalam hal ini memahami capaian pembelajaran. Oke. Di sini disampaikan bahwa capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dia mulai dari fase fondasi dalam hal ini PAUD. Oke, ini ya. Oke Bapak Ibu, dari saya mengikuti dan saya coba baca ke dalamnya isi terkait CP ini ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah mendapat materinya ya. Saya juga agak bingung memahami, dan kalau dari tulisan ini itu dia bilang ini memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Ya, ini langkah pertama yang sangat penting. Setiap pendidik perlu familiar dengan apa yang perlu mereka ajarkan. Terlepas dari apa ya, apakah mereka akan mengembangkan kurikulum, alur tujuan pembelajaran, atau silabusnya sendiri atau tidak. Nah, itu ya, jadi dia sangat penting. Nah, seperti apa sih pentingnya CP? Beberapa hal yang sudah saya pelajari dan saya boleh sampaikan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, terkait CP ya, terkait CP, oke, saya pakai PowerPoint ini, oke. Ini dia. Ini ada gambar sirkuit Mandalika Lombok. Nah, ini sumber dari Kompas dan ada pembalapnya di sana, lalu ada piala. Nah, di sini mau dikatakan yang saya baru dapat baca tentang CP itu artinya jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan ya, dalam hal ini berkendaraan seperti motor GP ini dalam sirkuit Mandalika ini misalnya, dan piala di atas itu diraih dalam prosesnya itu tentunya mereka pasti mendapati beberapa apa ya istilah tahapan ya, atau ada apa-apa rambu-rambu yang sudah dibuat di setting sampai mereka mendapat piala atau kejuaraan. Nah, begitu juga di CP ya. Di CP itu CP akan memberikan tujuan umum. Nah, itu yang saya tangkap di dalam CP ini, dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan atau fase. Sehingga kalau dari perjalanan ini, kalau untuk mencapai garis finish itu misalnya piala. Nah, piala ini diibaratkan seperti CP ya. Jadi untuk mencapai garis finish, maka pemerintah membuatnya ke dalam ini ya 6 fase. Nah, untuk dari tujuan umum, waktu untuk mencapai tujuan. Nah, itu pemerintah membuat semacam 6 fase. Jadi fase pertama itu fondasi PAUD, kedua A itu 1 sampai 2, kelas 1 sampai 2, kelas 3 sampai 4B, 5 sampai 6C, 7 sampai 9D, kelas 10E, 11 sampai 12F gitu ya.
Nah, itu fase. Nah, bagaimana memanfaatkan fase ini? Nah, yang saya dapat dipelajari di dalam itu yang pertama, dalam pemanfaatan itu CP itu fleksibel. Apa itu fleksibel ya? Di sini maksudnya bahwa ada masalah dalam proses ini melalui etape ini ataupun lintasan ini, itu waktunya bisa diperpanjang. Nah, kayak kemarin kita mengalami situasi COVID ya. Jadi CP dalam prosesnya ini itu fleksibel, itu maksudnya seperti itu. Yang kedua itu ada pembelajaran sesuai dengan kesiapan. Nah, di sini maksudnya bahwa ada fase belajar dan juga ada kelas ya. Nah, fase belajar ini kan sudah kita tahu tadi. Ada 6 fase ya. Nah, ngomong tentang fase ini berkaitan dengan kompetensi. Sedangkan kelas itu berkaitan dengan kelompok usia. Itu. Sehingga kemungkinan peserta didik berada di kelas 3 misalnya. SD ya, contoh katakan SD. Dia berada di kelas 3, namun belajar materi pelajaran untuk fase A. Kalau kelas 3 kan di B. Dia kemungkinan bisa belajar untuk fase A. Yang mana ini untuk kelas 1 dan 2. Maka kemungkinan bahwa dia belum tuntas. Sehingga dia belum tuntas juga, dia tetap naik. Tapi dia harus mempelajari materi yang sebelumnya itu sampai tuntas. The next, yang ketiga, pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Di sini pengembangan pembelajaran yang kolaboratif itu artinya bahwa satu fase biasanya lintas kelas ya. Nah, misalnya CP fase D, CP fase D. Contoh fase D yang tadi saya baca itu ya. Nah, ini. Nah, ini 7 sampai 8, 7 sampai 9 ya. Artinya di sini bahwa apabila dalam melakukan rancangan pembelajaran di awal tahun, guru kelas 8 ini harus berkoordinasi dengan guru kelas 7 dan guru kelas 9. Soal kelas 7 itu ngajarnya sampai di mana, lalu kelas 8 itu menyampaikan bahwa saya sudah sampai di sini, sebab kelas 9 bisa menyambung. Ya, seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan cara memanfaatkan fase. Oke, lanjut. Nah, yang berikut bicara tentang apa ya di fase itu, tentang kekasan ya gitu ya, kekasan. Nah, di sini dari fase D yang saya baca tadi, ada khasnya bahwa CP itu kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf. Ini dia tidak kayak KD sebelumnya atau KI ataupun gitu ya. Dalam paragraf yang memadukan antar pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Yang kedua, kompetensi umum yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah. Jadi ada kompetensi umum. Kalau yang di atas pertama itu kompetensi yang ingin dicapai. Ini dia ya. Sedang kompetensi umum ini dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila yang secara terpisah. CP dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme. Nah, dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD yang dikembangkan oleh Wiggins dan Tige 2005. Jadi CP ini teori belajar konstruktivisme ya, dengan pendekatan Understanding by Design UBD yang dikembangkan oleh Wiggins dan Tige. Oke deh, lanjut. Yang berikut itu terkait kerangka teorinya. Dalam sini misalnya di fase D tadi ada kalimat atau kata memahami ya. Memahami dalam CP itu merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat dari memahami tadi dapat menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasi informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena, itu kata memahami.
Jadi luas ini saya ingat yang dulu sebelumnya itu SK ya, SKKD. Nah, SK itu yang dia lebih umum ya, dia bisa menerapkan kata memahami ini. Sedangkan KD dibawa dari SK sehingga untuk memahami ini dia mencakup ini semua. Itu yang saya paham di kata SP kemarin. Oke, jadi cakupannya lebih beda. Sehingga memahami ini, pemahaman bukanlah suatu proses kognitif. Nah, ini. Memahami ini bukan suatu proses kognitif yang sederhana atau proses berpikir tingkat rendah. Itu ya. Itu terkait kata memahami. Dan dalam taksonomi Bloom ini, ya, itu ada, dalam taksonomi Bloom itu ada dua proses berpikir siswa dengan dimensi pengetahuan. Nah, itu digambarkan memahami itu berada pada tingkat C2. C2 ya, dia ada di sini. Namun demikian, sebenarnya ya, C2, jadi sebenarnya bahwa dalam taksonomi Bloom itu dia digunakan untuk perancangan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional. Jadi pemahaman ini bukan untuk CP yang lebih abstrak dan umum ya. Nah, jadi dia lebih kepada apa ya? Jadi terkait dengan pemahaman di level taksonomi itu lebih sesuai digunakan untuk menurunkan CP ke tujuan pembelajaran. Jadi memahami beda dengan taksonomi tadi ya. Taksonomi dia ada di C2. Sedangkan di kurikulum merdeka dia lebih ke menurunkan CP ke tujuan pembelajaran. Oke deh. Lanjut. Dalam CP itu naskahnya terdiri dari rasional, tujuan karakteristik, dan capaian per fase. Itu. Rasional itu artinya pentingnya mempelajari bilangan matematika, misalnya mempelajari mata pelajaran matematika gitu ya. Oke, itu rasional, pentingnya mempelajari matematika. Yang kedua, tujuan, kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran matematika tadi. Nah, itu tujuan. Ada karakteristik apa yang dipelajari dalam mata pelajaran misalnya matematika tadi, elemen-elemennya apa yang membuat mata pelajaran berkembang dari fase ke fase. Capaian pembelajaran, capaian per fase disampaikan dalam dua bentuk, yaitu keseluruhan, secara keseluruhan, dan capaian per fase untuk setiap elemen, gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi sangat penting untuk kita perlu memahami tentang CP menjadi mata pelajaran, untuk mata pelajaran secara menyeluruh. CP untuk mata pelajaran ya. Jadi memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Sehingga kita perlu familiar dengan apa yang perlu diajarkan ya, terlepas dari apa ya guru mengembangkan kurikulum, ATP, ataupun silabusnya sendiri atau tidak. Oke, kira-kira hanya ini sharingan belajar saya kali ini tentang CP. Semoga bermanfaat dan membantu dalam mendesain turunan dari CP, tujuan pembelajaran yang menerapkan AKT. Saya akhiri, sampai bertemu di lain kesempatan.